dulu, Agak nggak usah tegang banget. eh, ini temanya ini host, untuk apa Al-Quran diturunkan? Oke, Naikin temanya. kata Ustadz tadi bikin manfaat Al-Quran diturunkan kata beliau. Manfaat. Iya, Oh, ya, oke oke. bagus juga kan? Udah ini aja. Ya ya ya. Alasannya Quran diturunkan, manfaat Al-Quran diturunkan. Udah sama aja intinya kan? Iya ya. Iya, sama-sama. Ha. Ya udah. Ini yang kosong, kursi kosong buat siapa? Buat si Rati tadi kan? Rati, di multi Rati. Ini langsung aja promosinya. Maksudnya? Dibuka langsung sih, dibuka sih. Aduh, sinyalku nggak bagus. Sama Fakir kan? Iya iya iya. Fakir kamu jaga-jaga di bawah Fakir, nanti kalau si Ringsil jatuh terjun dia kamu naik ya. Ya soalnya Hati-hati. lebat di sini. Pasti Ya jatuh kursinya aku ini licin. nanti. Ya kursinya licin. Ya. Nah itu siapa yang jatuh tuh? Ambulan aten aku melihatmu. Buat teman-teman yang mau next silakan di Molte ya. Ada ke Abuya, ada. Ada Jibril juga, ada Mikael, ada malaikat maut, hati-hati. TikTok tambah kursi lagi lah. Iya. Ada Gurundaus, Buya RR77, Buya. Terima kasih sniper TAP-nya. Bagaimana udah bisa dimulai itu kursi ini? Si Rati merah juga ini sinyalnya. Rati kenapa itu Rati? Oh nggak merah. Oke. Buya mau naik Buya? Buya RR mau naik? Nyimak ah. Oke, kalau begitu. Kalau bisa si Fakir itu momot di atas dua-duanya. Oh nggak ada Buya, Buya naik aja. Momot siapa di bawah? Ada Buya, naik aja Buya. Otennya mana bun? Gak ada oten di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Ustadz RR. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi. Dilanjut. Apa topiknya? Assalamualaikum warahmatullahi. Topiknya tadi Waalaikumsalam. manfaat Al-Quran diturunkan. Oh iya. Nah, gimana Ustadz Roni, sudah persiapannya? Siap-siap, insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk abang-abang, kakak-kakak, semua Ustadz yang ada di atas juga. Aduh, ya alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat menghadiri tausiah, sedikit tausiah pada malam hari ini yang berkenaan tentang manfaat Al-Quran diturunkan. Ya alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk berkumpul sesama saudara kita pada malam hari ini. Ya diberi kesehatan. Ya semoga apa yang disampaikan nanti untuk malam ini menjadi suatu pengetahuan yang bisa kita ambil dari penyampaian dari tausiah dari keluarga Umi ini. Nah, untuk waktu dan tempat silakan Ustadz Roni menyampaikan
Apa sesuai tema kita malam ini? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan guru kami Buya RR, juga seluruh rekan-rekan keluarga Aumi, saudara-saudaraku seiman seagama, satu akidah, satu tujuan yang saya muliakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa bertemu di Komal ini dalam rangka saling sharing, menuntut ilmu dan menambah ilmu, berbagi ilmu di keluarga Aumi. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan ini sebelum atau sesudahnya mudah-mudahan akan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Juga sholawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan kita semua kita bisa mengikuti atau mentaati seluruh ajaran-ajaran beliau, dan kelak Rasulullah bisa mengakui kita sebagai umatnya kelak di hari yaumil kiamah dan mendapat syafaat beliau. Amin amin Allahumma amin. Baik, Ya Allah, amin ya Allah. di sini saya mencoba membawakan sebuah judul, ya, manfaat Al-Quran diturunkan, gitu ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, ya, agama-agama yang telah lalu atau kitab-kitab yang telah lalu itu diperuntukkan untuk kaum saat itu, seperti contoh agama Konghucu misalnya, dan agama Zoroaster ya adalah agama-agama nasional saja, gitu ya. Tidak berusaha untuk mengembangkan ke daerah yang lebih luas, gitu maksudnya. Begitu pula orang-orang Yahudi, ya. Jadi dia agamanya dan kitabnya itu hanya diperuntukkan untuk umat-umat mereka, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah wa ubri'ul akmaha wa abrasa wa uhyil mauta
biidznillah wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum inna fi dzalika laayatan la'allakum in kuntum mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, yaitu aku membuat bagimu sesuatu dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit kusta, dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dan aku beri tahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya apa yang demikian itu terdapat suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu orang benar. Jadi di sini intinya, dan sebagai rasul kepada Bani Israel, ya, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Juga pada surat tersebut diutuslah Nabi Isa hanya kaum untuk Bani Israel, bukan untuk semua umat manusia. Hal tersebut terdapat pada ayat-ayat di Injil juga. Maka kata Daud kepada Abigail, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel. Ya, ini ketetapannya di sini. Sebab diserukannya engkau mendapatkan aku pada hari ini. Itu ada di 1 Samuel 25 nomor 32. Dan lagi telah Nabi Isa baginda, demikian segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel yang mengaruniakan pada hari ini seorang yang duduk di atas tahta kerajaanku, sehingga mataku sendiri telah melihatnya. Itu datanya ada di 1 Raja-Raja 1 nomor 48. Juga segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel, daripada kekal datang kepada kekal, maka hendaklah segenap orang banyak mengatakan amin. Segala puji bagi Tuhan. 1 Kitab Tawarik nomor 16 nomor 26. Maka kata baginda, segala puji bagi Tuhan Allah orang Israel yang telah berfirman dengan mulutnya kepada ayahku Daud, dan yang sudah menyampaikan dia dengan tangannya atau firmannya. Ya, itu ada di 1 Kitab Tawarik 6 nomor 4.
Jadi di sini jelas ya, diulang-ulang berkali-kali, kitab itu hanya diperuntukkan oleh Bani Israel, gitu ya. Kitab Weda hanya untuk golongan tertentu juga, yaitu hanya khusus bagi kasta yang tinggi saja, ya, yaitu kasta raja lah ya, kasta yang tinggi maksudnya ya. Demikian maka Gotama Resi berkata, apabila orang Sudra kebetulan mendengarkan kitab Weda dibaca, maka adalah kewajiban raja untuk mengecor coran timah dan malam dalam kupingnya. Jadi apabila tidak sengaja mendengarkan Weda dibaca selain golongan orang yang punya kasta yang tertinggi, itu kata Gotama Resi itu kupingnya, telinganya harus dicor pakai cairan timah. Apabila seorang Sudra membaca mantra-mantra Weda, maka raja harus memotong lidahnya. Dan apabila ia berusaha untuk membaca Weda, maka raja harus memotong badannya. Gotama Resi, Gotama Samarti 12. Nah, itu ungkapan di kitab-kitab mereka. Dan maka dari itu dibutuhkan kitab ya yang diperuntukkan untuk semua umat manusia. Tidak peduli manusia itu orang kaya atau orang miskin, orang lemah maupun kuat, ya, orang kota maupun orang desa, kasta tertinggi maupun terendah, orang pangkat maupun tidak punya pangkat. Yang jelas Al-Quran itu diperuntukkan untuk semua kalangan manusia. Jadi itulah diantara sebab-sebab Allah menurunkan Al-Quran gitu. Di Al-Quran, kitab-kitab terdahulu itu hanyalah diperuntukkan kepada umat-umat tertentu. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, hudal linnas, ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Baik, di sini apakah ya? Untuk apakah Al-Quran itu? Jadi manfaat Al-Quran ya. Yang pertama, mengapa Al-Quran itu diturunkan? Lalu yang kedua, untuk apakah Al-Quran itu diturunkan? Tentunya untuk manusia. Ya, baiklah, saya awali dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya. Kitab di sini Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab, yang di sini berarti
yang ditulis. Jadi Al-Quran itu yang berbentuk kitab itu sudah yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis gitu ya. Lalu orang yang bertakwa, takwa yaitu memelihara diri dari sekian dari apa yang menjadi takwa, yaitu memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi tidak cukup takwa itu hanya dengan takut saja ya. Jadi takwa itu harus diiringi dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dilanjut surat Al-Baqarah nomor 2, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta mereka yang kami anugerahkan kepada mereka. Mereka yang beriman, iman adalah kepercayaan yang teguh yang disertai dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Tanda-tanda adanya iman adalah mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah ya, oleh yang diimaninya. Jadi tanda-tanda orang yang beriman itu melaksanakan apa yang dikehendaki atau apa yang diperintahkan oleh yang diimani ya. Kalau Islam mengimani Allah adalah Tuhannya, pastilah akan melaksanakan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan. Itu adalah iman. Lalu percaya kepada yang gaib. Yang gaib ialah yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Percaya kepada yang gaib yaitu mengiktikadkan adanya sesuatu yang wujud yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, karena ada satu dalil yang menunjukkan pada ayat seperti adanya Allah, malaikat-malaikat, hari akhir dan sebagainya. Jadi percaya kepada yang gaib itu adalah meyakini adanya Allah dan malaikat Allah ya. Lalu keterangan yang mendirikan sholat. Sholat menurut bahasa Arab doa, menurut istilah syariat ialah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan untuk membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendirikan sholat ialah menunaikan dengan aturan syariat dan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Rezeki ya, dan menafkahkan sebagian rezeki ya. Segala yang dapat diambil manfaat menafkahkan sebagian rezeki
ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Allah kepada orang-orang yang diberi rizki, ya. Oleh karena itu agama Islam sangat mensyariatkan untuk bersedekah, ya. Contohnya juga diwajibkan kita untuk membayar zakat. Lalu dilanjut di Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Ini Al-Quran meminta, ya, meminta untuk disaingi atau meminta untuk dikoreksi. Adakah kitab-kitab yang lain, ya? Buatlah, tanda kutip di sini. Ayat ini merupakan tantangan bagi mereka yang meragukan tentang kebenaran Al-Quran. Tidak dapat ditiru walaupun dengan mengerahkan semua ahli, ya, serta seluruh ahli-ahli bahasa atau yang mempunyai mukjizat, karena Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Juga pada surat Al-Baqarah ayat 41, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Yang artinya, dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menurunkan ayat-ayatku dengan harga rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Ini perintah Al-Quran, juga penyampaian kepada ahli-ahli Taurat. Di surat Al-Baqarah ayat 41, ya. Lanjut ke Al-Baqarah 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqan lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya, dan setelah datang kepada mereka
Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka ini maksudnya kedatangan Nabi Muhammad SAW tersebut dalam Taurat, di mana diterangkan sifat-sifatnya. Jadi fa insyaallah menurut ini Nabi Muhammad itu kedatangannya atau nubuatan akan datangnya Nabi Muhammad itu telah ditulis sifat-sifatnya pada Taurat. Jadi pada ayat ini, pada surat Al-Baqarah ayat 89 ini, di sini dinyatakan gitu. Padahal sebelumnya mereka bisa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah lah atas orang-orang ingkar itu. Baik, untuk sementara ini dahulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin Buya RR bisa menambahkan. Oh iya, jadi penjelasannya bagus sekali ya. Uraiannya juga sudah lengkap. Jadi sebenarnya gini, kita masuk pada judul manfaat Al-Quran diturunkan. Maka kita berbicara tentang apa tujuan Al-Quran diturunkan. Pertama ya, tujuan Al-Quran itu diturunkan supaya manusia-manusia yang kemudian menjadi umatnya Nabi Muhammad mendapatkan segala pengajaran-pengajaran, baik hukum-hukum, norma-norma, kisah-kisah, dan juga sejarah-sejarah tentang masa lalu. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim ya, untuk menetapkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu dari Allah dan bukan berasal dari ahli-ahli kitab seperti Yahudi dan Nasrani, maka kisah-kisah Al-Quran menjadi salah satu bukti kenabian, yaitu mukjizat. Bagaimana mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ummi dapat menceritakan kisah-kisah umat terdahulu dan cerita yang akan datang jika tidak mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Ini dibuktikan di dalam Al-Quranul Karim ya, sehingga umat-umat dari Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kemudian dijelaskan ya, kita mungkin masuk kepada beberapa kisah ya tentang masa lalu. Pertama ada kisah Luqman, maka ada ayatnya itu ayat Al-Luqman. Nah, manusia yang kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah ya, ketika membaca surah Al-Luqman pasti mereka berpikir, siapa Luqman? Maka dijelaskan, Luqman Al-Hakim adalah sosok yang namanya tercatat dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Luqman ya. Menurut riwayat, Luqman Al-Hakim bukanlah seorang nabi atau keturunan raja, akan tetapi namanya disebut dua kali di dalam Al-Quran, termaktub dalam surat Luqman ayat 12-13 ya, dijelaskan di dalam surat Luqman ayat 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim ya. Ketika Luqman berkata kepada anaknya di mana waktu dia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah,
Kemudian kita, kenapa Allah menekankan Luqman ini? Siapa Luqman ini sebenarnya? Nah, ini kemudian dijelaskan ya, bahwa para ahli ulama, alim ulama bersepakat mengatakan bahwa Luqman ini adalah salah satu manusia yang diberikan hikmah oleh Allah sehingga namanya dicantumkan. Nah, orang yang mendapatkan hikmah oleh Allah itu tentu orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Bahkan ketika terjadi kemusyrikan yang sangat besar pada masa itu, maka Luqman bukan termasuk dari salah satunya. Dia tetap memperjuangkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Maka di dalam Ibnu Katsir dijelaskan Luqman memiliki nama panjang yaitu Luqman bin Akka bin Sadun. Dia juga memiliki seorang anak yang bernama Taran. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surah Luqman tadi. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, janganlah kemudian engkau mempersekutukan Allah. Nah, ini yang kemudian Allah inginkan agar manusia mencontoh apa yang menjadi komitmen dan keputusan dari Luqman. Pertama, menjauhi syirik. Yang kedua, nasihat berbakti kepada orang tua. Ya. Yang ketiga, dia menceritakan tentang balasan perbuatan baik dan buruk yang akan diberikan oleh Allah. Nah, ini semua dijelaskan di dalam surat Al-Luqman. Maka tercantumlah nama dia, dan sehingga manusia tahu, oh, jauh sebelum Nabi Muhammad ternyata ada seorang yang diberi hikmah yang bernama Luqman. Nah, ini makanya ada surah Al-Luqman. Yang kedua, tentang Iskandar Zulkarnain. Nah, coba Iskandar Zulkarnain. Orang selalu bicara Iskandar Zulkarnain, tapi tidak tahu siapa. Kenapa namanya tercantum di dalam Al-Quranul Karim? Ya, nah, Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa dulu ada seorang yang kemudian mempunyai kekuasaan yang besar di atas dunia ini, tetapi orang itu tunduk kepada Allah, tidak semena-mena dia. Nah, siapa namanya? Iskandar Zulkarnain. Dia mempunyai kekuasaan dari barat dan timur, sehingga dijuluki sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung. Ayahnya adalah Raja Macedonia yang bernama Philip, putra dari Amintas II. Nah, Iskandar Zulkarnain juga orang yang selain mempunyai kekuasaan yang besar, dia juga bertindak adil terhadap masyarakat, bertindak adil terhadap penduduk kerajaan. Bahkan dia juga menolong ketika dia melakukan satu perjalanan, ya, di tempat yang sangat gelap, yang tidak ada matahari di sana. Apa ya? Datanglah suatu suku atau suatu kaum kepada Iskandar Zulkarnain. Berkata suku tadi, wahai Tuan, bisakah engkau membantu kami? Maka bertanya Iskandar, apa itu? Bahwa terdapat suatu kaum yang selalu membuat kerusakan di atas kepada kami. Bertingkah laku sangat zalim kepada kami. Yang bernama Ya'yud dan Ma'jud. Maka kemudian berdoalah Iskandar Zulkarnain, karena ternyata dirinya sendiri tidak akan mampu untuk memerangi Ya'yud dan Ma'jud. Bahkan di dalam salah satu hadis, ya, dikatakan bahwa Ya'yud dan Ma'jud adalah pasukan dari ciptaan Allah yang tidak pernah kalah. Nah, kemudian dengan kekuasaannya tadi, kalau kita analogikan seorang raja yang berkuasa, tentu seorang raja ini sombong dan angkuh. Tetapi Iskandar Zulkarnain tidak demikian. Ya, dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dan meminta petunjuk. Akhirnya datang ilham. Suruhlah kaum tadi mencari biji besi. Kemudian dengan kekuatan yang dia anugerahkan oleh Allah, dia bentuk suatu teknologi. Di lebur besi itu mengepung antara dua buah gunung, dan terkurunglah Ya'yud dan Ma'jud. Dijelaskan
Dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa yas'alunaka anzil karnain qul sa'atlu alaikum min zikrah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Inna makana lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababah. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Fa'attaba as-sababah, maka dia pun menempuh satu jalan. Dikatakan lagi, apa jalannya? Hatta iza balaga maghrib bashi syamsi wajadaha taqrubu bi ainin bami'ati wa wajada indaha qauma qulna ya azam karnain imma an tu'aziba wa imma tatabtazida fahim husna. Apa itu maksudnya? Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ satu golongan umat. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka. Allah berikan dua pilihan kepada Iskandar Zulkarnain. Apakah mau menyiksa atau berbuat kebaikan kepada mereka? Tetapi sebagai seorang raja yang kemudian bertauhid kepada Tuhan, Iskandar Zulkarnain tidak mau berbuat kezaliman. Kala amma man zalama fasaufa nu'azibuhu summa yuraddu ila rabbihi fayu'azibuhu azaban nukrah. Berkata Zulkarnain, adapun orang yang aniaya maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada tuannya, lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada tara. Bayangkan itu saudara, orang yang mempunyai kekuasaan dari timur dan barat, tetapi tidak pernah berlaku semena-mena terhadap orang yang zalim, maka dia akan berkata bahwa biarkan Allah yang mengazabku. Nah, maka kita kembali lagi kepada topik tadi. Ya, dijelaskan. Kazalik wakat ahadna bima ladahi kubrah. Kemudian summa atba sababah. Jelaskan lagi. Kalu ya Zulkarnain inna yajuja wa majuja mufasidunna fil ard fahal naj'alu laka khaddan ala an taj'ala bainana wa bainahum syada. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dengan mereka? Ini permintaan dari orang-orang yang sering dizolimi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka berkata ke Iskandar Zulkarnain, kala makani bihi rabbi khairun fa'ainnuni biquwatin aj'al bainakum wa bainahum ratmah. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dengan mereka. Iskandar Zulkarnain berkata, walaupun saya mempunyai kekuasaan yang besar, tetapi tidak luput dari pemberian dari Tuhan. Maka bantu saya, carikan alat-alat seperti permintaan saya. Apa itu? Pasir-pasir besi. Atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainana sadafainin khalan fuku hatta iza ja'allahu narang kala atuni uprik alaihi kira. Berikanlah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi telah sama rata dengan kedua puncak gunung, maka tiuplah api. Hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api, berilah aku tembaga yang didih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas tadi. Coba saudara bayangkan, dua buah gunung, berapa ketinggiannya? Biasanya kalau satu gunung itu dari DPL daerah permukaan laut itu
kira-kira 1800 meter. Bagaimana kemudian kita menganalogikan dengan otak kita yang terbatas, bahwa ada potongan-potongan besi setinggi 1800 meter dan kemudian dicor dengan tembaga sehingga dia sama rata, dan itu kemudian mengapit kedua belah gunung. Tapi itu terjadi. Kemudian ada lagi kisah di dalam Al-Quran tentang Ashabul Kahfi. Ya, dijelaskan bahwa Ashabul Kahfi adalah 7 orang yang tertidur. Nah, 7 pemuda tersebut bersembunyi dalam gua yang dikatakan berada di perbatasan kota Efesus untuk melarikan diri dari kekejaman Kaisar Decius yang pada saat itu memerintahkan untuk membunuh orang Kristen yang menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Manuskrip tertua dari kisah ini datang dari seorang uskup Suriah yang bernama Yakub dari Saruk 450-521 Masehi. Nah, dijelaskan ya bahwa Ashabul Kahfi ini orang yang ditidurkan oleh Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah, sehingga kita mengenal namanya tim slap. Tim slap di dalam ilmu teknologi itu adalah orang yang kehilangan waktu atau lost time. Tetapi walaupun dia kehilangan waktu atau lost time, tidak merusak fisik dan jasmani. Nah, ini salah satu yang kemudian dipelajari oleh manusia. Ya, dipelajari oleh manusia bagaimana kemudian bisa membuat manusia tertidur tanpa merusak jasad. Ini sudah dilakukan oleh Cina dengan memakai air yang merupakan disebut sebagai air keabadian yang mematikan sementara organ-organ di dalam tubuh supaya satu saat bisa dibangkitkan kembali dengan jangka waktu tertentu. Dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, is awal biryatu ilal kahfi maqalu rabbana atina biladunka rahmatah wa hiya lana min amrina rasyad. Ingatlah tak kala para pemuda mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Fadarabna ala azainihim bikafi sininna adada, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Summa ba'asahum linalama ayul hizabaini ahsalima labisu amad. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tertinggal atau tertidur dalam gua itu. Nah, apa tujuannya? Jelaskan oleh Allah. Nahnu naqushu alaika naba'ahum bil haqq innahum biyatun amanu bi rabbihim wasidnahum huddah. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambah pula mereka untuk menjadi petunjuk. Nah, Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda tadi, kenapa dijadikan sebagai ayat Al-Quran? Karena Allah ingin memberitahu bahwa ada orang-orang terdahulu yang patuh kepada-Ku, yang beriman kepada-Ku, maka kemudian Aku beri mereka kejadian-kejadian yang luar biasa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Itulah kebesaran-Ku. Maka jadikanlah mereka sebagai acuan bagi umat-umat. Ini dikisahkan oleh Allah SWT. Kemudian ada lagi tentang Talut dan Jalut. Ini banyak sekali kita dengar tentang Talut dan Jalut, tetapi kita sendiri tidak tahu. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan, ya, siapa orang-orang ini. Ya.
Talut bermula ketika Bani Israel mengalami masa suram dan gelap selepas kepergian Nabi Musa. Ini setelah kematian Nabi Musa. Ada seorang bernama Talut, ya, terutama ketika Yusha bin Nun, seorang pengikut setia Nabi Musa dan pemimpin agama dan sosial Bani Israel, wafat. Akibatnya mereka terpuruk kehilangan arah, ya, dan tujuan seperti domba tanpa pengembala. Jadi cikal bakal pergantian Yahweh dari Allah menjadi Yahweh, dari penyesatan 12 Bani Israel tadi, ini ketika terjadi kematian Yusha bin Nun, seorang pengikut setia Nabi Musa dan pemimpin agama dan sosial Bani Israel. Nah, ketika meninggalnya Yusha bin Nun, maka 12 suku Bani Israel kehilangan arah, kehilangan petunjuk, dan kehilangan pedoman. Di sini cikal bakalnya. Ya. Tanpa sosok pemuka agama yang berpengaruh, masyarakat Israel mulai merupakan agama. Dengan kematian murid Nabi Musa, yaitu Yusha bin Nun, maka kemudian masyarakat Israel mulai melupakan agama. Mereka melakukan berbagai dosa dan penyimpangan yang semestinya tidak dilakukan. Nah, ini dia. Bani Israel juga menjadi lemah dan akhirnya terjajah oleh bangsa lain, yaitu dinasti Bukta-Nasyar. Nah, dinasti Bukta-Nasyar terkenal sangat kejam kepada Bani Israel. Dikisahkan bahwa mereka menahan pembesar Bani Israel, menculik anak-anak, menarik upeti sepeda-peda dengan berbagai tindakan yang membuat umat Nabi Musa ini sengsara. Nah, di tengah-tengah penindasan tersebut, kemudian Allah mengutus seorang nabi yang dapat menyelamatkan mereka. Padahal sebelumnya mereka selalu membunuh para nabi dan keturunannya. Doa mereka ini kemudian dijawab oleh Allah dengan mengutus seorang nabi yang bernama Samuel. Jadi setelah Nabi Musa ada lagi seorang nabi namanya Samuel, seorang keturunan terakhir dari keluarga Lewi. Ini dia, setelah kematian Musa, setelah kematian muridnya Yusha bin Nun, maka kemudian Israel dijajah oleh dinasti Bukta-Nasyar. Karena dinasti Bukta-Nasyar ini terlalu kejam, maka orang-orang yang Bani Israel yang biasanya suka menjati Nabi berdoa kembali kepada Allah. Mereka meminta diturunkan seorang Nabi. Maka Allah turunkan Nabi yang bernama Samuel atau Samuel, seorang keturunan terakhir dari keluarga Lewi. Nah, ini dia. Samuel mengangkat Talut. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Maka Samuel menjawab, jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga. Mereka menjawab, mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dari anak kami. Al-Baqarah ayat 204. Ketika Nabi Samuel telah diutus oleh Allah dari keturunan Lewi yang terakhir, maka orang-orang Bani Israel berkata kepada Nabi Samuel, hai Samuel, angkatlah seorang raja dan biarkan kami di bawah pasukan raja untuk berperang melawan dinasti Bakor. Nah, kemudian Samuel berkata, apakah mungkin engkau akan tunduk kepadaku, sementara nabi-nabi terdahulu engkau tidak pernah tunduk kepadanya? Maka mereka menjawab, bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami, dipisahkan dari anak-anak kami. Kemudian Samuel mengangkat seorang yang bernama Talut, Al-Baqarah ayat 247, sebagai seorang pemimpin Bani Israel. Namun ketika Samuel mengangkat seorang Talut sebagai raja, orang-orang yang berkata kepada Nabi Samuel, hai Samuel, angkatlah seorang raja, mereka menolak apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Samuel yang
itu mengangkat Talut sebagai seorang yang soleh dan bijaksana sebagai pemimpin Bani Israel. Inilah orang-orang Bani Israel yang selalu menolak ketetapan para nabi. Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, namun mereka malah tidak setuju dan berkata, bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak. Maka Nabi Samuel menjawab, Allah telah memilihnya menjadi raja kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan bisik. Inilah orang-orang itu, ya. Ketika dikatakan kayak begitu, mereka menolak. Kalau kemudian Nabi Samuel tidak mengangkat, mereka menyuruh, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum talutta malika qalu anna yakunu lahul mulku. Ini deh. Mereka menolak. Selalu mereka menolak. Mereka sangat kesal dengan terpilihnya Talut, seorang pengembala miskin dan bukan keturunan dari Lewi. Jadi kalau orang-orang Bani Israel itu, para pemimpin itu dulu diambil dari suku Lewi. Nah, Nabi Samuel juga dari suku Lewi. Tetapi apa yang terjadi ketika Nabi Samuel mengangkat seorang raja untuk Bani Israel yang bernama Talut, dia bukan keturunan Lewi. Maka dia tidak mau orang-orang ini dipimpin. Apalagi dia seorang pengembala domba. Walaupun Nabi Samuel berkata Allah yang menunjuknya, Allah yang menentukan, kenapa kamu menolak? Nah, tetapi walau mereka kesal, ya, mau tidak mau ketetapan Allah ini tetap harus mereka lakukan. Apa yang terjadi setelah pelantikan Talut menjadi raja? Talut mengumpulkan seluruh kekuatan bangsa Israel, melatih dan menyiapkan taktik pertempuran bagi mereka. Diperkirakan pada saat itu ada sekitar 70.000 pemuda yang berposisi sebagai prajurit dan Talut sebagai jenderal utama. Ini dia, ya enggak? Ya. Walau dia seorang pengembala domba yang tidak tahu tentang strategi perang, strategi politik, tetapi Allah beri dia ilmu, Allah beri dia pengetahuan sehingga dia paham tentang cara berperang dan lain-lain. Ya. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi apa yang terjadi di sini? Di sini Allah ingin mengatakan kepada umat Nabi Muhammad, wahai umat, wahai manusia, ya, wahai manusia, sesungguhnya kekuasaan itu bukan didapatkan dari keturunan, tidak. Kekuasaan itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang dianggapnya soleh dan beriman. Allah juga menunjukkan kepada manusia ada suatu bangsa yang bernama Bani Israel yang selalu menolak pernyataan para nabi, yang selalu menolak perintah para nabi. Walaupun mereka selalu ketika ditimpakan kezaliman, mereka berdoa kepadaku dan aku turunkan seorang nabi, tetapi mereka mengingkari apa kata nabi. Di dalam historical teologi, orang-orang Bani Israel dikenal sebagai tegar tengkuk, orang yang keras kepala. Maka itu saudara, ya. Jadi ingat, setelah kematian Nabi Musa mempunyai murid yang bernama Yahya bin Nuh. Nah, setelah Yahya bin Nuh meninggal, maka orang-orang Bani Israel mulai melupakan agama. Di sini cikal bakalnya 12 suku Bani Israel yang tidak lagi mengikuti paham Taurat. Kemudian dikisahkan lagi
tentang bangsa Rum. Ya, ada di dalam Al-Quran. Siapa bangsa Rum? Jadi banyak sekali dijelaskan di dalam surah Al-Quranul Karim. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di galabihim sagilun. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Bibi di sinin lillahi amru min qablu ma wa bin ba'd wa yauma izi farabul mu'minun. Dalam beberapa tahun lagi bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Rom bergembiralah orang-orang yang beriman. Jadi bangsa Rom ini dulu adalah bangsa yang dijajah. Yang dijajah dan kemudian diberikan janji oleh Allah bahwa dia akan menang. Ya, karena orang-orang Rum ini banyak orang-orang yang percaya dan yakin kepada Allah. Ini dulu nih, ya, tentang Rum ya. Bahkan nanti dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang dinubuatkan? Ya, pada nanti umat Islam pada akhir zaman akan bersatu dengan bangsa Rum untuk membunuh orang-orang Yahudi, berperang dengan orang-orang Yahudi. Kita akan bersatu dengan bangsa. Setelah itu apa yang terjadi? Ketika Allah janjikan kemenangan kepada bangsa Rom dan orang-orang Islam, maka akan terjadi perperangan antara bangsa Rom dengan orang Islam. Kenapa bisa terjadi perperangan? Karena bangsa Rom kemudian mengatakan, kamilah yang membunuh Yahudi. Gara-gara kamilah kemudian kami di orang Yahudi bisa dibinasakan. Mereka mengangkat panji-panji salib. Kemudian Allah menyuruh Muslim untuk berperang dengan Yahudi, dengan bangsa Rom. Dan Allah janjikan kemenangan bagi orang-orang Islam. Ada lagi. Bagaimana Allah menceritakan tentang Qarun? Ya, dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, ya, siapa itu Qarun? Qarun adalah seorang yang hidup di zaman Nabi Musa dan dibinasakan oleh Allah atas kesombongannya. Ia tidak mau menunaikan perintah zakat yang telah Allah berikan. Padahal saat ia dalam kondisi susah, Allah menolong telah memberikannya banyak harta. Maka terkenal dengan perkataan harta karun. Inilah cikal bakal kata-kata harta karun. Nah, siapa itu Qarun? Qarun ini adalah salah satu sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Qarun juga disebut sebagai munawir karena memiliki suara paling indah saat membaca kitab Taurat di zaman itu. Bahkan ia merupakan salah satu dari 70 laki-laki dari kaum Nabi Musa yang dimohonkan taubat karena menyembah patung lembu. Jadi dia ini dulu termasuk 70 orang yang kemudian Nabi Musa memohonkan kepada Allah, wahai Allah, ampunkanlah si Qarun ini karena dia telah sesat menyembah patung lembu. Ya, kemudian Allah beri dia pengampunan. Ya, 70 orang Allah beri pengampunan. Qarun lantas mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan meminta beliau mendoakannya agar diberi harta benda yang melimpah. Karena sempat dikenal sebagai seorang yang saleh dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dengan baik. Nabi Musa setuju untuk mendoakan. Setelah dia melakukan kesesatan, dia kemudian mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan kemudian dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar aku diberikan harta yang berlimpah. Nabi Musa kemudian mendoakan, tercantum di dalam Al-Quranul Karim, inna karunna kanna min kaumi usyafabaga
fabaga alaihim wa atainahum minal kunzi ma inna mafatinahu latunul usbatil ulil quwati iskalalahu qaumuhu la tafrahnallaha la yubbihul barihin. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya kebenaran harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Usbatil ulil quwati iskalalahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbangga diri. Wa tabqi bimma ataqallahu daral akhirat wa la tanza masibka minna dunya wa ahsin kama absanallahu ilaika wa la tabqil fashada bil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Setelah Musa mendoakan dia, maka Allah anugerahkan kekayaannya yang berdasarkan kata Allah mereka mempunyai kunci-kunci harta yang sangat berat, bahkan orang-orang kuat tidak mampu mengangkutnya. Kuncinya saja sudah sangat berat, saudara. Kuncinya saja sudah sangat berat. Coba Anda bayangkan, orang-orang kuat tidak mampu mengangkut kunci tempat perbendaharaan hartanya. Tetapi apa yang terjadi ketika telah Allah anugerahkan tentang perihal kekayaan? Sayangnya membuat Karun menjadi gelap mata. Dirinya selalu memamerkan harta kekayaannya, menggunakan pakaian mewah, didampingi oleh 600 pelayan laki-laki dan perempuan. Karena jumlah kekayaannya sangat melimpah, orang-orang kuat keberatan membawa kunci-kunci gudang. Setelah sifat sombongnya mulai nampak, Karun juga menjadi seorang munafik. Saat Karun marah tidak memberikan sedikit pun dari kekayaan yang dimilikinya untuk diminta menunaikan zakat. Dirinya bahkan mengatakan bahwa ini adalah hasil kerja kerasku. Tidak ada peran orang lain di sini. Tidak ada peran orang lain di sini. Ini adalah sedikit ketuk sendiri. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa dia meminta doa kepada Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam. Apa yang terjadi? Allah tenggelamkan dia. Ya. Beserta harta-hartanya Allah tenggelamkan. Maka kemudian kita mengenal tentang harta Karun. Kalau kemudian orang mencangkul, ternyata mendapatkan harta, orang bilang, "Oh, itu harta Karun, harta Karun, harta Karun." Inilah diceritakan oleh Allah semuanya tentang kejadian masa lalu. Manfaatnya apa? Agar manusia-manusia yang merupakan umat Nabi Muhammad bisa belajar dari masa lalu. Orang yang kaya harta tidak selamat kalau dia ingkar kepada Allah. Orang yang miskin tapi beriman kepada Allah, Allah selamatkan dia sebagaimana Ashabul Kahf. Kaum-kaum atau masyarakat yang ingkar kepada ulil amri, maka tidak selamat negaranya. Sebagaimana kemudian diceritakan tentang Nabi yang mana kemudian orang-orang Bani Israel selalu menolak apa yang menjadi perkataan dari Nabi, dan kemudian selalu membantah apa yang kemudian diperintahkan oleh para nabi. Ini banyak sekali manfaat
dari penceritaan-penceritaan tentang tokoh-tokoh di masa lalu di dalam Al-Quranul Karim, sehingga menjadi pedoman bagi kita agar kita tidak salah melangkah dalam kehidupan ketika Allah menitipkan harta, ketika Allah menitipkan posisi dan jabatan, dan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Maka inilah, contohlah kepada itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Pejuang Islam, Rati, Ustadz Hasan. Waalaikumsalam ya, Kak. silakan. Cucu. Waalaikumsalam, Dek. Alhamdulillah, Kakak sehat? Alhamdulillah, mudah dengan Masya Allah. Ya, sebelum ada yang bertanya dari Bigo, kita promosi dulu untuk yang di Bigo ataupun yang di YouTube, yang di IG, Instagram dan Facebook. Kalau mau bertanya silahkan langsung aja gabung di channel kami ya. Linknya ada di bio saya di situ, dan kalau mau ingin gabung di Aumi channel silahkan DM ataupun DM ke Bigo boleh, DM ke Instagram bisa, DM ke Facebook bisa, silahkan. Dan di Aumi juga ada pekerjaan yang lain. Tadi ada pertanyaan dari Bigo, Kak, ada itu. Nah, dia dulu tadi komentarnya apa ya? Al-Imran ayat 52 itu yang pertama, yang kedua Al-Imran ayat 51, yang ketiga Al-Imran ayat 50. Minta penjelasannya. Jadi dia bertanya, kenapa dilangkau-langkaui dari 52? Kenapa tidak dari 50? Dan pertanyaannya juga sama, dari 50, 51 dan 52 ya, tadi ya. Tuh. Ya, betul Kak, ya betul. Oke, dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang surat Ali Imran ayat, kita mulai dari ayat 50 ya. Karena yang ditanyakan sebenarnya kan ayat 50, 51, 52. Allah berkata di dalam Al-Quranul Karim, wa musaddiqan limma baina yadayhi minat taurati wa liuhilla lakum ba'dallazi hurimma alaikum wajidtukum bi ayatim min rabbikum fattaqullaha wa atti'un. Dan aku datang kepadamu membenarkan Taurat yang datang sebelum dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan dan aku datangkan kepadamu dengan membawa satu tanda mukjizat daripada Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada Aku. Dijelaskan di dalam Ali Imran ayat 50 bahwa Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sebelum aku turunkan ayat-ayat kepadamu, aku juga telah menurunkan ayat-ayat kepada nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Musa yang kuturunkan Taurat kepadanya. Nah, aku datang kepada Musa untuk menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan. Hal itu dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan kepada kalian. Dan aku datang dengan membawa hujah yang nyata terkait kebenaran apa yang disampaikan kepada kalian. Ini dijelaskan dengan tegas ya, bahwa Allah kemudian menurunkan aturan-aturan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa aturannya? Wahai Musa, ada makanan yang dihalalkan kepadamu dan kamu, ada makanan yang diharamkan kepada kamu. Maka di dalam
Taurat dikatakan makanan yang diharamkan itu adalah babi, bangkai, tidak boleh dimakan. Ya. Kenapa? Karena ada kebaikan-kebaikan di dalamnya untuk yang halal dan ada keburukan-keburukan untuk makanan yang diharamkan. Allah telah memberitahu, aku lebih tahu daripadamu tentang apa yang telah kuciptakan, tentang apa yang bermanfaat bagimu, tentang apa yang tidak bermanfaat bagimu. Maka dibuatlah aturan. Apa aturannya? Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat bagimu. Kemudian jelaskan lagi di dalam surat Ali Imran ayat 51, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya. Dan dijelaskan bahwa jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah satu-satunya sebagai Tuhan yang patut disembah. Maka dikatakan hadza siratum mustaqim. Kemudian dijelaskan lagi di ayat 52-nya. Falamma ahassa Isa minhumul kufrara kalaman ansyari ilallah kalal hawariyunna nannu ansarullah amana billah wa syihadat bi anna muslimun. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, yaitu Bani Israel, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat-sahabat setia menjawab, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi setelah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam ada tentang yang diharamkan, yang dihalalkan. Setelah itu Nabi Musa meninggal. Kemudian Yusha bin Nuh muridnya meninggal. Orang-orang Bani Israel kemudian menghalalkan semua yang diharamkan. Kemudian Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam. Setelah Allah mengutus Nabi Isa untuk menegakkan kebenaran-kebenaran Taurat agar Bani Israel kembali kepada Taurat, tetapi orang-orang Bani Israel tetap ingkar. Kemudian Nabi Isa berkata, siapakah yang akan menolongku? Bagaimana aku bisa sendiri untuk menghadapi bangsa Israel itu? Maka dia mempunyai murid-murid dan murid-muridnya berkata, ya, yang disebut sebagai Hawariyun atau sahabat-sahabat setia, kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Ini terkait pada zaman Nabi Isa. Ketika Nabi Isa ingin umat Bani Israel yang tegar tengkuk, keras kepala, yang jahat, yang zalim, agar kembali kepada hukum-hukum Taurat. Nah begitu. Berarti Terima kasih Kakak, Masya Allah. Tadi ada tambahan lagi, An-Nisa ayat 54. An-Nisa 54 sama 55. dijelaskan di dalam surat An-Nisa. Ya. An-Nisa ayat 54 dikatakan am yahsyudunna nasya'allah ma'attahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim kitaba wal hikmah wa atainahum mulkam azimah. Ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad lantaran karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Maka tidak boleh dipotong ayat ini. Kita masuk kepada ayat 55-nya An-Nisa. Fa minhum man amana bihi wa minhum man syada'an. Man syada'an hawa kaffa bijahannama sya'ira.
maka di antara mereka orang-orang dengki dan orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi Muhammad dan ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan cukuplah bagi mereka jahanam, bagi mereka jahanam yang menyala-nyala apinya bagi orang-orang yang kemudian menentang. Apa maksudnya? Ya. Dijelaskan bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 54 Allah telah berkata, bahkan apabila mereka itu sebenarnya dengki kepada Nabi Muhammad atas karunia Allah yang telah diberikan kepadanya berupa nikmat kenabian dan kerasulan. Siapa yang dengki? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Nabi, orang-orang yang tidak mau bertauhid kepada Allah, maka mereka membenci dan iri kepada Nabi Muhammad karena Allah telah memberikan nikmat kenabian dan kerasulan, ya. Nah, dan kemudian Nabi Muhammad juga memperoleh kekuasaan di bumi. Mereka mengharapkan hilangnya karunia itu dari kaum orang-orang mukminin. Sesungguhnya sebelumnya kami telah memberikan kepada keturunan Ibrahim kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan wahyu yang diwahyukan kepada mereka yang tidak berwujud kitab yang bisa dibaca. Dan kami telah memberikan kepada mereka semua berupa kerajaan yang luas. Keturunan-keturunan Ibrahim, yaitu dari anaknya Ishak dan Ismail, ada yang dijadikan nabi, ada yang dijadikan raja, ada yang diberikan kitab dan ada yang tidak diberikan kitab. Maka dijelaskan di dalam surat ini, ya. Nah, tujuannya apa? Allah telah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, sebagaimana keturunan-keturunan Ibrahim yang ada menjadi penguasa, ada menjadi raja, ada menjadi nabi. Tetapi walaupun begitu ada tetap orang yang ingkar, ada kemudian sebagian yang beriman kepada mereka. Demikian juga dengan kamu wahai Muhammad, ada orang yang iri dan dengki kepada kamu, dan ada yang kemudian orang yang taat dan patuh kepada kamu. Ini dia. Ini tentang Allah telah menjelaskan tentang orang-orang terdahulu yang kemudian ada jadi pembenci, ada yang jadi kemudian beriman. Dan kemudian Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama. Begitu, silakan. Ya, terima kasih Buya atas apanya. Ya, apakah masih ada pertanyaannya, Rati? Tadi tak catat. Tadi tak catatin semuanya. Sebentar. Bang Nairo, silakan naik Bang Nairo. Tadi berapa ya? Ada mungkin ini konten ya kayak nggak tahu tadi ada komen dari YouTube-nya suruh buka Yohanes 4 ayat 2. Ya 1 Yohanes 4 ayat 2 ya. Tapi nggak ada OT-nya, nanti takutnya monoton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yohanes 4 ayat Itu kan. Ya, 1 Yohanes 4 ya. ayat 2. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ini sebenarnya kayak gini, saudara-saudara pemirsa yang ada di TikTok, yang ada kemudian di YouTube, Instagram dan lain-lain. Ya, yang mengatakan Allah itu adalah roh cuma satu-satunya ada di dalam Bible, yaitu di kitab Kejadian. Tetapi kalau berdasarkan ya literasi bahasa yang original kayak bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, dia tidak disebut sebagai roh. Bahkan terjemahan lama APL
Ya, di dalam Bible itu Allah itu disebut sebagai zat. Itu di dalam Bible terjemahan APL. Tak ada itu, setelah itu kata-kata zat itu dihilangkan, diganti dengan roh. Ya, mereka tidak mau sama di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah itu sesungguhnya adalah zat. Ini dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Bagaimana kita tahu setiap roh mengaku Yesus datang sebagai manusia? Apakah setiap roh itu berbicara kepada kita? Tak mungkin. Roh tak bisa didengar, roh tak bisa dilihat, karena roh itu bersifat gaib. Roh tidak bersifat sebagai zohir, tidak berwujud dan tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, tidak dapat didengar, dan tidak dapat dipegang. Maka tak mungkin. Sesuai 1 Yohanes 4 ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, setiap roh siapa yang mengaku? Tak ada perkataan-perkataan. Manusia itu adalah berwujud. Dia fana. Ya, dia bisa dilihat. Pengakuannya bisa didengar. Kalau roh tidak bisa didengar pengakuannya. Ya. Sebenarnya ini orang Kristen harus cerdas lagi dalam menganalisis, ya, tentang perkataan setiap roh. Ya. Jadi setiap roh ini sebenarnya tidak ada. Karena manusia itu dia bukan sesuatu yang bersifat gaib. Walau ada roh di dalam manusia, tetapi manusia dia bersifat terlihat atau zahir. Coba dulu sebentar saya mau istirahat dulu. Hasan, coba digantikan dulu, kepala saya agak puyeng. Iya, begini. Oke, saya akan menjawab sedikit ya tentang namanya yang tadi, tentang surat An-Nisa ayat 54, yang mana di sini nyatakan ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Nah, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Nah, yang harus dipahami adalah apa itu kedudukan kitab dan hikmah, kan gitu ya. Sebagaimana Allah telah menyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 79, apa kedudukan kitab dan hikmah itu. Nah ini dia, wa maka di dalam surat Al-Imran ayat 79, maka li basyarin ayyutiyahullah al-kitab wal hikmah wan nubuwata summa yaqulin nas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, inilah kedudukan yang disebut kitab dan hikmah. Apa itu? Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah, kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah penyembahku, sembahlah aku, bukan untuk menyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nah, itulah kedudukan yang disebut hikmah, kitab dan hikmah, kan gitu ya. Apakah Nabi Muhammad yang di dalam ayat ini yang menyatakan adalah karunia yang Allah telah berikan kepadanya, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Nah, apakah Nabi Muhammad keluarganya Nabi Ibrahim? Nah, ada sebuah hadis, saya lupa hadisnya, saya cuman bunyinya saya ingat. Ada sahabat bertanya, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah tentang dirimu, kata seseorang itu. Maka Nabi Muhammad berkata, aku adalah doa dari bapakku Ibrahim, katanya. Nah, itulah dia kedudukan kedudukan siapa itu Nabi Muhammad. Nah,
Maka Nabi Muhammad pernah menyatakan di dalam sebuah hadis, yang mana hadisnya berbunyi adalah hadis Ahmad hadis Ahmad 16372. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innastofa kita Kinanah min bani Ismail wastofa min bani Kinanah Quraisyan wastofa min Quraisyin bani Hashim wastofani min bani Hashim. Nah, inilah dia keturunan Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad berkata, Allah telah memilih Kinanah dari Bani Ismail dan telah memilih Bani Kinanah dengan Quraisy, telah memilih Quraisy dengan Bani Hashim dan telah memilihku dari Bani Hashim. Nah, di mana itu kedudukannya? Sebagaimana ketika garis keturunan Ibrahim, yaitu yang diawali dari sebagaimana Nabi Muhammad menyatakan, Allah telah memilih Kinanah dari Bani Ismail. Nah, apakah Bani Kinanah adalah keturunan Nabi Ismail? Nah, ini dia. Itulah yang kita harus pahami kedudukan dari Nabi Muhammad. Ibrahim, Ismail, Nabi, Yasjub, Ya'rub, Tirah, Nahur, Muqawwim, Udda, Adnan, Ma'at, Ilyas, Mudrika, Khuzaimah, Kinanah. Nah, inilah yang disebut dari Bani Kinanah, sebagaimana keturunan Ismail menurunkan Bani Kinanah. Nah, ini dia. Maka dinyatakan di sini di dalam ayat Al-Qur'an memberikan kepada Ibrahim memperanakan anak dari keturunan Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa itu yang sebagaimana kata Nabi Muhammad yang telah memilih dari Bani Ismail, telah memilih telah memilih Bani Kinanah dengan Quraisy, kan gitu ya. Sebagaimana Bani Kinanah ini memperanakan suku Quraisy. Siapa itu? Yaitu Nadar, Malik, Fihir, Ghalib, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf. Itulah keturunan dari Bani Kinanah yang disebut Bani Quraisy. Nah, itu dia. Nah, maka Nabi Muhammad melanjutkannya, telah memilih Quraisy dengan Bani Hashim dan telah memilihku dari Bani Hashim. Nah, Nabi Muhammad dari keturunan mana? Nah, maka Quraisy memperanakan keturunan yaitu Bani Hashim. Siapa itu? Yaitu Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, Muhammad, Abdullah dan terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah keturunan dari Bani Hashim, yang mana dari Bani Hashim melalui dari Bani Quraisy, yang mana dari Bani Quraisy dari Bani Kinanah, yang mana dari Bani Kinanah dari Bani Ismail, yang mana Bani Ismail adalah keturunan Ibrahim. Nah, maka para ulama sepakat dari mana apa saja keturunan dari Nabi Muhammad. Muhammad yaitu Nabi Muhammad, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Ghalib, Fihir, Malik, Nadar, Kinanah, Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'at, Adnan, Udda, Muqawwim, Nahur, Tirah, Yasjub, Ya'rub, Yasjub, Nabi Ismail dan Ibrahim. Nah, inilah keturunan yang disebut dari Nabi Muhammad. Maka ayat Al-Quran ini membenarkan sebagaimana sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarganya Ibrahim. Nah, itu dia.
Jadi sebagaimana ketika Nabi maka ketika hadis itu menguatkan, ada orang bertanya, wahai Muhammad, jelaskan kepada kami tentang kamu, kata Nabi, kata yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad berkata, aku adalah doa dari bapakku Ibrahim. Nah, itu dia. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran Ibrahim nomor 40, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'ai. Nah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholatnya. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi kedudukan Ibrahim yang disebut sholat itu adalah seluta. Nah, itu dia. Di dalam hukum Yahudi, ketika adanya Abraham atau Ibrahim, ada namanya seluta. Nah, itu dia. Yaitu melakukan sembahyang yang disebut seluta. Nah, yang mana ketika Nabi Ibrahim juga berkata di dalam surat Ibrahim ayat 35, wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balad aminan wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada penyembah berhala. Nah, makanya ketika kehadiran Nabi Muhammad, banyak orang yang mencari siapa laki-laki Mekah itu. Nah, itu dia. Banyak yang mencari kedatangannya ketika kenabian Nabi Muhammad. Apa pertanyaan ketika itu kedatangan Nabi Muhammad? Siapa laki-laki Mekah itu? Maka ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad, itu pertama kalinya itu di Mekah. Nah, itu dia. Jadi ayat ini adalah untuk menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah keturunan dari Ibrahim, yang mana keturunan Ibrahim memperanakkan Ismail, Ismail memperanakkan Bani Kinanah, yang mana Bani Kinanah memperanakkan Quraisy, yang mana Bani Quraisy memperanakkan Hashim, dan Hashim memperanakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia. Makanya dikuatkan di dalam surah Al-Imran 4 tadi. Nah, sebagaimana maka dia selanjutnya surat An-Nisa ayat 55, maka di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia dari beriman kepadanya, dan cukuplah neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Nah, maka apakah ketika ahli kitab itu didudukan kepada orang-orang kafir? Tidak. Ahli kitab tidak didudukan kepada kedudukan orang kafir keseluruhannya. Kenapa? Karena salah satu ahli kitab, yaitu Waraqah bin Naufal, dia orang yang mengikuti perintah Abraham, yaitu mengikuti ajaran yang lurus. Nah, itu dia. Apa itu ajaran yang lurus dari Waraqah bin Naufal? Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu untuk pertama kalinya, dan dia melihat yaitu malaikat Jibril. Dan pada waktu itu Bunda Siti Aisyah, yaitu saudara dari Waraqah bin Naufal, anak pamannya yaitu Waraqah bin Naufal, dan dia berkata, tanyakanlah kepada Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal bertanya, dan Waraqah bin Naufal menjawab, wahai Nabi, yang kamu lihat itu adalah namus. Sebagaimana ketika namus telah memperlihatkan sebagaimana namus telah bertemu kepada Musa sebelumnya dia daripadamu. Nah, itulah dia yang disebut ahli kitab. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan, wahai Nabi Muhammad, ketika Allah menyatakan, wahai Nabi Muhammad, jika engkau ragu maka tanyakanlah kepada ahli kitab. Maka Nabi Muhammad
mempertanyakan wahyunya kepada Waraqah bin Naufal. Siapakah Waraqah bin Naufal itu? Waraqah bin Naufal adalah salah satu penulis kitab. Yang mana di dalam hadis Waraqah bin Naufal adalah penulis kitab yang sering menulis kitab dengan berbahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi inilah yang harus kita dudukkan kepada mereka, itu dia. Jadi jangan sampai mereka menyatakan, oh Nabi Muhammad jika ragu bertanya kepada ahli kitab. Oh Nabi Muhammad tidak ada keturunannya dari Nabi Ibrahim. Nah, itu dia. Lanjut lagi. Oke. Ada pertanyaan At-Taubah ayat 29 dan 30. Maka kita jelaskan. Qatilul ladzi la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Wa la yuharimunna wa haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haq. Innal ladzi utul kitab hatta yudul isyata ayyadi wa hum syahirun. Jadi perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharapkan apa yang telah diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti yang hak yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani hingga mereka membayar jizah dengan patuh dan mereka yang benar. Jadi perintah di dalam At-Taubah ayat 29 ini, perangilah orang-orang kafir ini, konteksnya adalah dalam konteks perang Tabuk. Nah, ayat yang kemudian menjelaskan terhadap kaum musyrik, maka beralih kepada ahli kitab yang hendak memerangi orang-orang mukmin. Ya, ini konteksnya atau asbabun nuzulnya terjadi pada perang Tabuk. Saat itu terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan. Maka turunlah ayat sebagai perintah untuk memerangi mereka. Ya, siapa orang-orang Romawi itu? Dijelaskan, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari kemudian, yang terlebih dahulu memerangi mereka, yang tidak mengharapkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharapkan oleh Allah dan Rasul. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam. Sementara di sisi lain mereka telah mempersiapkan untuk menyerang kaum mukmin, padahal mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan kitab, yaitu kitab Taurat dan Injil, yang menerangkan tentang Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir, tetapi mereka tetap memerangi. Nah, jadi ini bukan tentang apa perintah untuk memerangi orang kafir yang ada sekarang, enggak, karena sekarang itu bukan dalam konteks peperangan. Ya, nah, ingat, maka ayat-ayat yang turun itu pasti ada asbabul nuzul terlebih dahulu. Ini bercerita tentang perang Tabuk. Ya. Kemudian di ayat At-Taubah ayat 30, apa dikatakan di sana? Wakalatil Yahudu Uzairullah. Wakalatil Yahudu Uzair Unibnullahi wakalatin Nasara Masihubnullah zalika qawluhu bi awaihim yutlahi unna qawla lazina kafaru min qabl khatalahumullah anna yunfakun. Orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka, dan mereka meniru ucapan orang-orang yang kufur sebelumnya. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, ayat ini menerangkan tentang sesatnya akidah ahli kitab. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Nah, mereka berkata-kata tanpa didasarkan pada dalil yang benar. Tidak ada dalil di kitab-kitab sebelumnya yang mengatakan Uzair putra Allah, Al-Masih putra Allah. Tidak ada dalilnya. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Quran Al-Karim. Mereka meniru orang-orang yang kufur sebelumnya. Nah, ini ya, mereka meniru orang-orang yang kufur sebelumnya. Illahi unna qawwalazina kafaru min kab. Nah, akibat ucapan dan keyakinan mereka yang sesat,
Allah melaknat mereka. Memang sungguh mengherankan bagaimana mungkin mereka sampai berpaling dari agama yang benar, yaitu agama tauhid. Padahal para rasul telah datang kepada mereka silih berganti untuk menerangkan tentang tiada Tuhan melainkan Allah. Sembahlah Allah, hadza siratul mustaqim. Juga dikuatkan dengan bukti-bukti rasional tentang keesaan Allah. Bahkan para rasul dan nabi telah Allah kemudian beri mukjizat untuk membuktikan tentang kekuasaan Allah, tetapi mereka tetap berkata Uzair putra Allah, Al-Masih putra Allah, tanpa ada dalil sama sekali. Nah, ini penjelasan dari At-Taubah ayat 30 serta At-Taubah ayat 29. Untuk pejuang, ya, pejuang Islam. Oke, ada lagi dari kawan-kawan yang lain, silakan. Al-An'am ayat ketiga kah? Tadi ada pertanyaan dari YouTube itu Al-An'am ayat ketiga. Ayat 3 ya. Ya. Oke. Dikatakan di dalam surat Al-An'am ayat 3 dijelaskan, ya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu syirakum wa jaharakum wa ya'lamun ma taksimun. Dan dialah Allah yang disembah baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui pula apa yang kamu usahakan. Nah, jadi di dalam surat Al-An'am ayat 3 ini dijelaskan bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang rahasia, yang tersirat, yang disembunyikan, yang tidak disembunyikan. Allah Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang bisa dirahasiakan dari Allah, yang bisa disembunyikan dari Allah. Tidak ada yang bisa. Ya. Karena apa yang tersimpan, apa yang tersembunyi, bahkan apa yang tersirat dalam hati, sesungguhnya Allah mengetahui. Kenapa Allah mengetahui? Karena Allah pencipta kita. Dikatakan dialah sesembahan yang berhak diibadahi, baik di langit dan di bumi, baik oleh penghuni langit dan penghuni bumi. Hanya satu-satunya yang berhak untuk disembah adalah Allah. Tidak ada yang lain. Bahwa dia Maha mengetahui semua yang kalian rahasiakan, wahai manusia, dan apa yang kalian tampakkan, serta mengetahui segala perbuatan kalian, baik yang buruk, baik yang kemudian diridhoi. Engkau boleh menipu manusia, engkau boleh menipu sahabatmu, engkau boleh menipu orang lain, tetapi sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kau lakukan, yang tidak ada kemudian bisa selamat dari semua pengamatan atau yang diketahui oleh Allah. Tak bisa kita kemudian ingkar. Ketika di hari penghakiman nanti ditebarkan buku-buku, kitab-kitab apa yang telah kita lakukan. Pada jam 22.08 hari Minggu, RR berdusta. Terus saya bilang, oh enggak, saya tidak berdusta. Saya dalam rangka syiaria, tapi kamu berdusta. Kamu mungkin bisa membohongi keluarga Audi, tetapi kami mengetahui apa yang kamu rahasiakan di dalam hati kamu. Pada saat itu kita tidak bisa mengelak. Jadi jangan kemudian coba-coba untuk mempunyai niat yang buruk, memakai akun-akun palsu, kemudian menyerang orang lain. Tapi tidak usah, ngapain kita mencelakakan diri kita? Karena azab Allah itu sangat pedih bagi orang-orang dusta dan orang-orang munafik. Ini dikatakan, pertama ada dua di dalam ayat itu ketentuan. Apa ketentuannya? Tiada yang berhak disembahi oleh makhluk langit dan bumi kecuali adalah Allah. Yang kedua dikatakan bahwa segala sesuatu yang tersembunyi dan kemudian yang nampak, sesungguhnya Allah Maha mengetahui semuanya. Jadi tidak ada yang kemudian lepas dari pengamatan oleh Allah SWT. Demikian berarti.
Masya Allah, Ya. terima kasih kakak. Bagaimana ya? Terima kasih Ustadz RR. Bagaimana Ratih? Jam udah menunjukkan jam 10:10. Oke. Bonus kita 10 menit ya. Nah, Ustadz masih kurang sehat itu. Oke, Bagaimana karena Ustadz kalau ini kita tutup ya. Atau mau masih dilanjutkan? sampai pagi aja Ustadz? Adakah Hasan Aku tidur aja di sini ya. Ustadz sampai pagi aja aku tidur sini ya. Ini karena Ya, udah adakah kaget ini ya. Hasan? Gantinya adakah Hasan? Siap ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke lah, sahabat-sahabatku, keluarga Umi ya. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, bahwa selalu kita kemudian dilindungi oleh Allah, dan bahkan setiap hari kita telah membuat kegiatan-kegiatan syiar, pembedaan kemudian ada dalam Al-Quranul Karim. Maka sungguh kita bergembira bahwa Allah telah selalu memberi kesehatan kepada kita. Maka tentu atas hal ini ya, juga kita program-program yang sekarang telah berlangsung itu akan tetap ditingkatkan ya. Juga kalau nanti ada permasalahan-permasalahan, kita akan bicarakan bersama. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita ini ya tidak terpecah-pecah satu sama lain, karena fenomena sekarang yang kita saksikan ya, banyak sekali organisasi yang tiba-tiba pecah-pecah begitu saja ya. Orangnya udah tidak jelas, kemudian melakukan perusakan kepada organisasi lain yang ingin menyamakan dengan mereka bahwa mereka hancur, kita pun harus hancur. Maka kita tidak usah melayani orang-orang tersebut, blokir saja dia kalau masuk ke Komal Aumi, dan tidak usah kemudian kita layani. Oke, kita tutup acara ini. Bentar, Ayo, silakan. Ustadz. Ya. Ini Nintendo kan ada. Kita promosikan UMKM gimana? Bagus sih. Oke, silakan Nita. Mana Nita? Nintendo. Nita, monitor. Iya, lanjut. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz Nurdin tadi? Buya, insya Allah pengiriman pertama mungkin besok atau lusa gitu lagi. Udah dibayar? Untuk daerah. Ya, janjinya transfernya besok pagi. Alhamdulillah. Saya mau lagi tanya ongkir dulu sama Bang Wonggiri, Ustadz Wonggiri. Oke, mana Ustadz Tanya Wonggiri? ongkirnya yang Tolong dari naik Indonesia. dulu Ustadz. Mana Ustadz Wonggiri? Belum. Ketua ngapain juga turun Tadi dia? udah WA. Tadi udah WA saya. Ustadz Wonggiri, insya Allah mau cek ongkir dulu dari pos. Nanti kan tunggu, alamatnya sudah ada sama saya. Oke. Jadi alhamdulillah ya, bahwa UMKM Aumi pecah telur pertama kali. Alhamdulillah. Ya, jadi kita doakan ini semoga menjadi langkah awal yang baik, dan sendaknya nanti Allah rahmati dengan kontinu terus menerus ya. Tolong dipacking dengan baik, jangan sampai nanti rusak. Tolong pesankan kepada Ustadz Nurdin, packing dengan baik sehingga orang menerimanya menjadi nyaman ya. Oke, Nita. Iya, Ya, insya Allah. Iya, nanti saya kawan-kawanku sampaikan lagi ke ya, Bunda. itulah informasi dari Nita. Kita apresiasi dulu ketua UMKM kita yang telah berjuang habis-habisan untuk UMKM Abi. Mari kita berdoa dan tutup acara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana walakal hamdu. Walaka syukru Allahumma salli ala Muhammadin fi awalina wal akhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah atas dosa-dosa yang tidak sengaja kami lakukan atau yang sengaja kami lakukan. Sungguh kami manusia tempatnya khilaf, maka tiada kami meminta ampun selain hanya kepadamu ya Allah sebagai pencipta kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berterima kasih atas segala kelancaran yang telah Engkau berikan terhadap keluarga Umi. Semoga Engkau mengukuhkan keluarga Umi untuk syiar dan untuk bermanfaat bagi umat serta agama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, turunkanlah rezeki-Mu kepada kami keluarga Umi, kepada kami dan anak-anak kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami. Rabbi firli warhamdi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira. Ya Allah, bagi kami yang memiliki anak, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang taat dan patuh pada orang tua dan agamanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih dan maha pemberi, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan, berikanlah kami kesehatan, panjangkanlah umur kami ya Allah. Hindarilah kami dari kesalahan dan kesesatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Pas. Amin, amin, rabbal alamin. Ya. Ya, alhamdulillah. 22:16. Oke. Kopi. Ini saya udah ditegur sama ketua ini. Jangan ini. Habis gini loh Ustadz, sekarang kan disuruh on cam. Biasanya kan Uni kan bisa golek-golek. Ini udah pegel duduk ini. Kayak rasa terhukum rasanya hidup. Host kreator itu harus on cam, ya. Biar menarik. Tapi tadi ada yang bergoyang-goyang imannya. Aduh, pusing. Siapa yang bergoyang-goyang imannya Hasan? Ada yang tapping di bawah pakai goyang-goyang gitu. Nah, Uni jadi takut. Jangan goyang-goyang Ustadz, baca aja Al-Fatihah. Tapi kalau nggak tutup aja matanya ya. Host jadi grogi kalau kayak gini, males buka apa lagi nih, buka. Ntar pakai topeng aja kayak gini ya. Nah, gini aja nanti. Ya kan? Nggak apa-apa kan? Ya boleh on cam tapi kayak gini aja Uni jadinya udah. Nah, goyang. Kata Hasan, tidak ada doa penolak rezeki, apalagi lihat yang indah itu tidak ada doa penolak. Makanya tadi sebenarnya saya ada tambahan laginya, cuman karena memang tadi saya nampakkan saya bahwa saya gagap dalam penyampaian. Nah udahlah nggak usah teruskanlah, nanti makin nampak gitu kan gitu. Aduh. Ya mendadak gagap kalau saya lihat perempuan ini, apa tuh mendadak gagap gitu. Bang Bang kalau marah sama Uni jangan lupa TF ya. Kalau marah sama Uni TF ya. Kasih duit. Bang Bams, nanti langsung japri saya nomor rekeningnya ya. Jangan Japri saya tahu nomor nih. rekening. Uni. Bang gini kalau marah sama Uni, Saya minta kasih Uni Bang duit. Nita nggak usah ya, nggak pakai marah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku senang juga ya Buya RR udah mulai baikan dan bisa memberikan tausiah buat malam ini. Ustadz Roni juga makasih banyak, Ustadz Hasan juga makasih banyak, Bang Ketua, Bang Bam, Itaende, Karati, makasih banyak Rati ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.